Sebelum masuk ke sini nggak tahu kan? Kan nggak tahu. Kan pengalaman saya waktu di lapangan. Ya. Terkait dengan ini contoh kasus 11 satpam di Semarang. Ini karena apa? Tadi diinterogasi dengan cara 7K, disikat si Adi Nurbabi. Kemudian diinterogasi dengan cara konsep dasar pertanyaan 7K. Ada 7 macam pertanyaan, semuanya diakhiri dengan K. Beda. Nah ini namanya teori segitiga, teori segitiga emas. Di lokasi kerja nanti suatu saat ada kejadian, ada tindak pidana. Jadi jangan bisa itu jawab saja. Kali lagi, saya ulangi terus ya. Karena nggak menjamin, saya ulangi 4-5 kali juga nggak menjamin. Alur we, Barno. Teori segitiga atau teori segitiga emas. Pintu dan jendela itu disebut sebagai MO. Apa singkatan MO? Bagaimana? Modus operasi, ya. Mengapakan tindak pidana dilakukan disebut sebagai motif. Nomor 6, bagaimana tindak pidana disebutkan dilakukan MO, modus operandi. Pertanyaan lengkap ini sampai kapanpun nggak bakalan bisa hafal. Cara menghafalnya ini seperti pelajaran TKSD, menghafal warna-warni pelangi, magic video. Nah ini 7 sama, si Adi demen babi. Ingat dahulu, si Adi demen babi. Si Adi dulu, dengarkan dahulu. Si siapakah? A apakah? Di dimanakah? De dengan apakah? Men mengapakah? Ba bagaimanakah? Bi bila manakah? Jelas? Itu video dari TK ini sampai sekarang masih apa? Nah, itu harus sama pelajaran dasar polisi tamtama, bintara, perwira, akor. Pelajaran dasarnya ini teori ketiga, interogasi dengan cara 7K, singkat si Adi demen babi. Ya, si Adi demen babi. Kemarin belum diajarkan ya pelajaran 2 pasal 182 bukti permulaan cukup. Belum, saya yakin. Ini yang dipakai oleh penyidik reserse, penyidik jaksaan. Jessica Malawongso, kasus kopi. Film dokumenternya nanti. Jessica Malawongso di BAP sama penyidik reskrim, sama jaksa, sama hakim. Tidak mengaku tidak? Tidak mengaku sama sekali. Pengadilan negeri dinyatakan ponis bersalah, banding pengadilan tinggi bersalah, kasasi ke Mahkamah Agung MA dinyatakan bersalah. Ini namanya bukti permulaan cukup, tidak mengejar pengakuan tersangka. Batas. Berarti kalau ada pelaku di lokasi kerja kayak Sekarang Fianco, hanya legalitasnya penegakan hukum terbatas, bukan penegakan hukum murni, bukan penegakan hukum penyidikan. Itu nanti tugas reskrim, reserse polisi. Jadi kalian hanya penegakan hukum terbatas, hanya di lokasi kerja, sifatnya hanya apa lagi? Mengamankan sementara waktu. Jelas? Ya ingat, saksi 2, saksi korban, saksi melihat kejadian langsung, bukan saksi bahasa Sunda. Saksi bahasa Sunda naon? Sama, cenah-cenah unggul. Nggak ada berada di TKP, tapi informasinya cenah-cenah unggul, cek-cenah, cek bantul. Itu namanya saksi bahasa Sunda. Kasus di Semarang dan di Ancol. Diinterogasinya dengan cara ditambah ditendang pakai sepatu PDL, dipukul pakai tongkat polisi, ditempelin dipukul pakai tangan kosong. Di Semarang apa lagi? Dipukul pakai sapu, apa lagi? Dipukul dengan, disuruh dengan rokok. Kalau di Ancol dari sholat zuhur, maghrib, asar, maghrib bisa.
security. Apa saja dikerjakan oleh 5 security? Sama, ditendang pakai sepatu PDL, tangan kosong, tongkat polisi apa lagi? Dipukul dengan potongan kabel apa lagi? Disiram pakai air, cabai. Karena mereka semuanya mengejar pengakuan tersangka.